Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasus COVID-19 meningkat, Dinkes tebing tinggi tracking keluarga pasien. Seorang wanita di Medan dituntut 2 tahun penjara akibat tagih utang lewat medsos. Spesialis pencuri ternak diamankan Polres Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara bertambah menjadi 10 kasus. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melakukan tracking keluarga pasien. Sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mendatangi rumah salah satu pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Tualang, Kota Tebing Tinggi untuk melakukan rapid test terhadap anggota keluarga. Dari hasil rapid test, seluruh anggota keluarga pasien COVID-19 dinyatakan non-reaktif. Selain melakukan rapid test, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar rumah pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan, hingga kini ada 7 pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 3 pasien lainnya telah dinyatakan sembuh. Ada salah satu rekan medis kita yang saat ini terpapar COVID-19 dan sudah dirawat di salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 yang ada di Medan. Untuk keluarganya, Dok? Keluarganya saat ini sedang berada di Medan dan sudah kami konfirmasi dengan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan uji rapid test. Namun untuk keluarganya yang ada di sini, baik pembantu dan rumah, kita sudah lakukan disinfektan untuk hal itu. Nanang juga menghimbau seluruh warga Kota Tebing Tinggi agar tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di Pematang Siantar terus mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan banyaknya warga yang tidak disiplin protokol kesehatan. Pemko Pematang Siantar berencana mengeluarkan perwal guna melakukan pencegahan penularan COVID-19. Beginilah situasi Kota Pematang Siantar memasuki masa new normal. Banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang tampak di lapangan Merdeka. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pandemi COVID-19 terlihat dari beberapa warga tidak mengenakan masker saat berkumpul dan masih banyak yang belum menerapkan social distancing. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Pematang Siantar terus meningkat. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Pematang Siantar, kasus positif kini menyentuh angka 65 orang, yang kini dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Medan, Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Untuk pasien positif sebanyak 65 orang, pasien sembuh 35 orang, pasien meninggal sebanyak 4 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 104 orang. Atas peningkatan jumlah pasien positif tersebut, pemerintah Kota Pematang Siantar mengaku sudah mempersiapkan peraturan wali kota terkait pencegahan penularan COVID-19. Perwal tersebut direncanakan akan disosialisasikan pada minggu depan. Kalau semalam itu ada pertambahan 6 orang. Jadi posisinya sekarang yang dirawat itu 65 orang tersebar di beberapa rumah sakit di Kota Siantar, Jatome, kemudian ada rumah sakit Tentara, ada rumah sakit perdagangan di Batu 20, ada di sejumlah rumah sakit di Medan, ada rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Bunda Tamrin, Marta Friska, dan ada beberapa lagi. Terus kemudian yang sembuh itu sampai sekarang itu 35 orang. Yang sudah sembuh 35 orang, yang meninggal dunia 4 orang, sehingga secara akumulatif jumlahnya 104 sampai hari ini. 100. Kita masih menunggu informasi lagi ini per hari ini dari Dinas Kesehatan Provinsi.
Selain Perwal, Pemko Pematang Siantar juga berencana menetapkan budaya bersalaman baru. Daniel Agustran dan Joe Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menjelang Pilkada, 8 kecamatan dari 52 desa KPU Kabupaten Pak Barat melakukan bimbingan teknis terhadap panitia pemutakhiran data pemilih. Bimbingan teknis terhadap panitia pemuktahiran data pemilih dilakukan di 8 kecamatan Kabupaten Pak Barat. Ada 109 orang panitia pemuktahiran data pemilih ikut serta bimbingan kali ini. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 3 hari. Para peserta juga mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran corona. Bukan hanya itu, bimbingan teknis kali ini dipantau langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Basra Munte, Ketua PPK, dan seluruh anggota pengawas lapangan tingkat desa. Ketua Komisi Pemilihan Umum Basra Munte mengatakan, para panitia mulai terjun ke lapangan untuk memuktakhirkan data mulai 15 Juli. Para panitia melakukan pemuktahiran data ini mengunjungi warga secara door-to-door agar data pemilih sesuai dengan jumlah penduduk. Proses pemutahiran data pemilih, agenda kita selanjutnya yang sekarang intinya ini kan BIMTEK PPDB. Pertama, sebelum kita terjunkan ke lapangan melakukan pencocokan dan pencoklitan, kita harus BIMTEK dulu, kita penguatan kapasitas tentang pemahaman cara melaksanakan pencocokan dan pencoklitan tersebut. Nah, tentu nanti di tanggal 15 itu sudah mulai kita terjunkan ke lapangan dengan cara melakukan pencocokan dan pencoklitan door to door. Tentu kita lengkapi dengan protokol kesehatan. Jadi intinya di sini kita hanya meningkatkan kapasitas dari petugas PPDB kita itu sebenarnya kalau agenda kita di sekarang. Nah, rentang waktu di proses seleksi itu sebelum kita terjunkan 2 termasuk peningkatan kapasitas atau BIMTEK. Setelah Februari kita tetapkan itu SK-nya juga sudah kita sampaikan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, FNA terdakwa kasus pencemaran nama baik dituntut 2 tahun penjara. Jaksa menjerat terdakwa dengan Undang-Undang ITE akibat menagih utang melalui media sosial. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar persidangan kasus pencemaran nama baik atas terdakwa VNA dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum Randi Tambunan dalam tuntutannya menyatakan FNA bersalah dan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan melakukan menagih utang kepada FM lewat media sosial. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Dijerat dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan memperhatikan ketentuan undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa PP Nur Amelia secara sadar menyakitkan bersalah melakukan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Usai mendengarkan tuntutan melalui kuasa hukumnya, terdakwa menyatakan akan mengajukan pledoi. Sebelumnya terdakwa FNA telah meminjamkan uang sebesar 70 juta rupiah kepada rekannya FM, yang dalam kasus ini merupakan penggugatnya. Uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mempromosikan jabatan suaminya yang berprofesi sebagai polisi. Namun dalam proses penagihan utang, FNA mengaku sangat sulit untuk menghubungi FM, sehingga melakukan penagihan lewat media sosial. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga bersama kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PTPN 3 Ambalutu Asahat, memprotes rekrutmen pekerja kontrak waktu terbatas tenaga pemanen. Kades dan warga menduga terjadi ketidaktransparansian dan nepotisme dalam perekrutan.
Puluhan warga bersama kepala desa mendatangi kantor PTPN 3 Kebun Ambalutu, Asahan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, warga bersama kepala desa Ambalutu Heri Kusniadi memprotes hasil seleksi pekerja kontrak waktu terbatas atau PKWT tenaga pemanen yang dilaksanakan pihak perkebunan. Masyarakat kecewa pihak perkebunan selayaknya merekrut sebanyak 60% dari total 23 tenaga yang dibutuhkan harus berasal dari warga sekitar perkebunan. Tidak hanya itu, kepala desa menduga terjadi nepotisme dalam proses rekrutmen. Kami pertama menyampaikan kepada pihak manajemen jika penerimaan atau perekrutan PKWT ini harus dibawa ulang kembali atau diulang kembali dan sesuai dengan standar penilaian. Itu harapan kami. Kalaupun memang harus dibatalkan secara totalitas. Namun kalau ada harapan-harapan dari aspirasi masyarakat nanti, bagaimana jikalau mereka memberikan kesepakatan dari 60% putra daerah itu sendiri, kami juga akan menyampaikan ini kepada pihak manajemen. Menanggapi aksi protes warga, pihak perkebunan akan melakukan pertemuan dan akan menyampaikan aspirasi warga ke pimpinan perkebunan. Permintaan aspirasi dari masyarakat desa melalui SPBUN kami tampung, Pak, yaitu untuk memberdayakan masyarakat desa turut serta di dalam kebun Ambalutu melalui penerimaan karyawan maupun PKWT. Ini akan kami sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu kepada pihak manajemen. Sebelum membubarkan diri, warga berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Wada Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pria pengendara sepeda motor tewas mengenaskan akibat terlindas truk di Jalan Lintas Sumatera, Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas dengan kondisi luka parah di kepala dan patah kaki sebelah kanan. Kecelakaan lalu lintas menimpa pria pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan Seidadap, Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara. Pria pengendara sepeda motor tewas mengenaskan setelah bertabrakan dengan truk kol diesel bernomor polisi AA1932BP. Korban yang diketahui bernama Bambang Sugianto berusia 45 tahun, warga Jalan Lancang Kuning, Desa Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau, tewas akibat terlindas truk tersebut. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala serta beberapa bagian tubuh serta patah kaki kanan. Saksi mata mengatakan kecelakaan maut tersebut bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tanjung Balai menuju Kisaran. Tepatnya di lokasi kejadian, korban berusaha mengelakkan sebuah lubang dengan mengambil jalur ke tengah badan jalan. Namun di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan truk kol diesel juga dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah mobil di depannya. Akibatnya, tabrakan tak dapat dihindarkan. Posisinya orang ini melomba mobil. Kawan itu ngelakkan lubang, itu aja Pak. Korbannya dari arah mana itu, Pak? Dari sini Pak. Dari arah Tanjung Balai arah ke Kisaran. Oh, dari Tanjung Balai arah Kisaran. Jadi mobil ini dari Kisaran arah ke Tanjung Balai. Ini ngelomba mobil. Iya. Lomba mobil yang satu ngelakkan lubang kecil itu Pak. Petugas Satlantas Polres Asahan yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan dan visum, petugas selanjutnya mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Hingga kini kasus kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Asahan dengan mengamankan sepeda motor korban dan truk sebagai barang bukti. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim tekad Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil amankan 2 orang pelaku sindikat pencurian ternak. Pelaku ditangkap saat berpesta pora di tempat hiburan malam menghabiskan hasil penjualan lembu.
Tim Tekap Satreskrim Tanjung Balai berhasil amankan Jer alias Charlie dan ADL, seorang pelaku spesialis pencurian ternak. Keduanya diamankan di Jalan Durian, Kelurahan Sairantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara, saat berpesta pora di Lapo Tuak menghabiskan uang hasil penjualan di tempat hiburan. Kasat Reskrim AKP Rapi Pinakri mengatakan, dari kedua spesialis pencurian berhasil diamankan tali putih, sepeda motor, dan keranjang yang digunakan mengangkut daging yang telah dipotong-potong. Para pelaku dibantu oleh rekannya yang masih DPO oleh Polres Tanjung Balai. Benar, telah kita amankan 2 tersangka pelaku pencurian ternak. Dari 2 tersangka yang kita amankan, salah satunya kita amankan di salah satu kedai tuak dalam keadaan konsumsi minuman keras, di mana konsumsi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan uang hasil dari penjualan pencurian tersebut. Pasal berapa kemana? Dari kedua tersangka kita terapkan pasal 363 di mana ancaman hukuman 7 tahun. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat Tanjung Balai agar berhati-hati dalam memelihara ternak mereka agar pencurian tak terulang kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan menangkap pelaku perampok komisioner panitia pengawas pemilihan Kecamatan Medan Belawan. Selain menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, petugas terpaksa menembak kaki pelaku yang merupakan napi asimilasi COVID-19. Pelaku perampok komisioner panitia pengawas pemilihan Kecamatan Medan Belawan berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Saat pengembangan kasus, pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga petugas terpaksa menembak salah satu kakinya. Petugas membawa pelaku ke Polsek Medan Belawan lengkap dengan barang bukti berupa hasil kejahatan seperti tablet, jam tangan korban, dan sebilah pisau yang digunakan pelaku yang tercatat sudah 4 kali keluar masuk penjara. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan sering melakukan aksi kejahatan seperti jambret di angkutan umum, bajing loncat, dan merampok di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar daripada lapas, keluar dari lapas dan melakukan perampokan. Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dia lakukan. Ini spesialis bajing loncat juga, bajing loncat di truk-truk dan jambret di angkot-angkot, dan juga melakukan perampokan di jalan. Kini polisi masih mengejar para penada barang curian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.